Kristiano, hadir. Ukasha, hadir ya. Nah, hari ini kita akan mengenal mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi selain ada mata pelajaran informatika, ada juga mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada kesepakatan belajar dulu ya. Yang pertama, kalian harus tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ya, kalau di kelas atau misalkan penggunaan lem. Nah, Ibu ada guys sedikit, boleh bangun dulu ya. Silakan bangun dulu. Ikuti gerakan yang ada di sini. Ganjar. Pak Ganjar. Bajunya pakai apa itu? Tokoh apa? Ultraman. Ada yang tahu nggak itu asli atau palsu? Yang palsu Jun. Dilihat lagi yang ini. Nah, dari video yang ditampilkan, kira-kira itu adalah sebuah teknologi yang dihasilkan dari apa? AI ya. AI sekarang itu di bahasa Indonesia kan menjadi kecerdasan artifisial. Kalau di Indonesia kan jadi KA ya, kalau di Inggris jadi AI. Jadi kalau dia bilang KA atau AI itu sama saja ya. Tapi sekarang dalam istilah bahasa Indonesia, jadi kalau ibu ada pengertian atau singkatan KA, berarti itu merujuk pada kecerdasan artifisial ya. Dari video tadi kan ya telah banyak pasti di YouTube, kemudian di CapCut banyak ya. Nah ini, jadi yang pertama kita akan belajar menjelaskan konsep etika dalam penggunaan AI atau KA. Kemudian nanti mengidentifikasi resiko KA termasuk privasi, keamanan, dan penyalahgunaan. Kemudian memberikan contoh kasus deepfake dan dampaknya. Nanti kita belajar apa itu deepfake ya. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap kritis dan etis dalam menggunakan teknologi. Teknologi kan ada positif dan negatifnya. Jadi kalian harus tahu batasannya ya. Nih, yang pertama ada materi mengenai pengertian KA. Gambar pertama, gambar apa ini? Nah, jadi KA ini mengacu pada cabang ilmu komputer yang berusaha mengembangkan sistem yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi si KA atau AI ini meniru kecerdasannya manusia ya. Jadi secara singkat, AI atau KA itu kemampuan mesin. Dia itu mesin sebuah benda ya, yaitu meniru kecerdasan manusia seperti untuk berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Begitu ada kata-kata yang diketikkan atau namanya prompter, dia itu akan menjawab. Nah, dalam penggunaan KA perlu sebuah etika. Apa itu etika? Ada yang tahu kan?
sebuah aturan sehingga nanti ada batasannya ya. Jadi sehingga nanti si AI atau KA ini tidak merugikan kehidupan manusia. Nah, yang pertama ada prinsip etika ya. Coba dibaca satu. Yang keras suaranya. Privasi. Ya apa? Contoh dari pengertian privasi apa katanya? Data tidak boleh diambil atau disebarkan tanpa izin. Contoh aplikasi kamera yang mengakses wajah atau lokasi. Kemudian ada resiko penggunaan KA. Jadi walaupun AI atau KA ini bermanfaat, tetapi juga mengundang resiko. Yang pertama adalah bias algoritma. Bila bisa bersikap adil jika datanya tidak seimbang. Misalkan kebanyakan datanya laki-laki, semua dia bingung jadinya. Ya, dia ini belajarnya dari setiap inputan atau masukan. Jadi misalkan KA atau AI-nya salah mengenali wajah. Materi selanjutnya adalah deepfake. Ada yang tahu nggak deepfake dari gambar ini? Kira-kira mau belajar apa? Belajar apa? Hah? Ya, adanya manipulasi. Misalkan mukanya kerutan. Ini gara-gara banget musik ya. Nih, ini kan ada kerutan-kerutan nih. Di sininya jadi mulus. Yang pertama jenis defect ada face swapping. Apa artinya? Ya, ditukar wajah. Sekarang HP-nya dibuka. Diambil HP-nya. Foto siapa idola misalkan ya? Ada Lee Min Ho. Iya, satunya foto Rojak. Kita coba ya. Jadinya kayak apa? Lama. Wow. Ya, bisa nggak ngerti nggak? Pertama foto asli, satu yang ingin dimasukkan ke dalam foto asli ya. Silakan dicoba. Linknya sudah ibu kirimkan ke WA nih. Tuh, ada terbaik Remaker AI, Face Swap. Ya, kalian mau coba foto asli dan foto target. Kita tunggu hasilnya. Udah, satu lagi. Kelompok satu. Nah, ini contoh kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Bukannya salsa jadi model. Yang ini tebak bukannya siapa? Ada yang tahu nggak? Bapak Mira ini. Kelompoknya Alia. Nah, jadi tadi kita telah belajar merekayasa teknologi namanya apa tadi? Deep apa? Deepfake. Ya. Tadi contohnya misalkan Lee Min Ho diganti mukanya Narji, yang tadi Lee Min Ho pakai mukanya Rojak. Nah, penggunaan deepfake ini bahaya nggak sih? Bahaya kalau dipakai hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama apa Gibran? Bahaya deepfake. Chat. Apa hoax tuh? Berita palsu, berita bohong. Nah, jenis-jenis deepfake ini ada beberapa macam. Tadi kan ada face swapping. Apa face swapping tadi? Menukar wajah. Yang kedua ada lip sync.
Ya. Bisa apa? Berapa hasilnya? Matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Gambar yang pertama. Hasil analisis manualnya gimana? Matanya aneh. Sana ke depan. Oh iya, Yang besar. sedikit ya. Apanya yang aneh? Gambar pertama. Dewe kita matanya aneh. dengerin tuh Dengerin. Ya, yang lain perhatikan kelompok Matanya 3 aneh. dulu. Kedua, hasil Alaska. Hasil analisis dari AI 97,7% dihasilkan oleh AI. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya menurut kami kesimpulannya baik. Kelompok 3. Oke, siapa lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Siapa yang mau bilang? Ali yang kelompok berapa? Ya, silakan tepuk tangan buat kelompok 5 yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan etika dan resiko kecerdasan artifisial. Gambar pertama akan dibacakan oleh saya. Pada analisis manual, terdapat sepasang mata yang tak beraturan, kaki anak perempuan yang jelas, ekspresi yang tidak natural, cahaya foto yang kurang jelas, dan bentuk bolanya yang aneh. Namun pada analisis menggunakan high moderation, mengatakan bahwa gambar tersebut 99,7% dibuat oleh AI atau KA. Jadi kesimpulannya, gambar pertama yaitu fake atau palsu. Ya, gambar pertama kata kelompok berapa? 4 palsu. Oh, 5, kelompok 5 palsu. Gambar kedua gimana hasil analisis kelompok 5? Tidak ada sesuatu yang rusak atau aneh, namun masih terdapat kemungkinan bahwa gambar itu hasil AI atau KA. Pada analisis penggunaan Moderation. mengatakan bahwa gambar tersebut dapat tersebar dari AI atau KA. Jadi kesimpulannya adalah benar palsu atau fake. Yang kedua, fake or real. Dan yang terakhir adalah mengenai konten deepfake yang banyak beredar. Pendapat kita adalah kita harus lebih berhati-hati dalam melihat konten atau informasi yang beredar di internet. Ya, silakan tanya pendapat teman-temannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Kalian ada perannya, peran generasi muda. Yang pertama coba baca. Bareng-bareng. Ya, jadi memahami cara kerjanya, bagaimana KA ini bekerja, bagaimana KA ini memanipulasi kita ya di kehidupan sehari-hari. Ini ada kuis. Kalian ketikkan di Google-nya joinmyquiz.com. Ya, dibuka HP-nya. Salah. Ada. Sementara Aisyah ikutin. Nah, ini tadi sudah kuis ya, bagi yang belum dan nilainya masih kecil boleh dikerjakan di rumah ya. Minimalnya nilainya adalah 80. Jadi yang belum 80 boleh dikerjakan di rumah ya. Sebelum pembelajarannya ditutup, ibu refleksi dulu ya. Tadi kalian sudah belajar apa aja? Yang pertama defect, ada etika, kemudian dan etika dan resiko.
Ya, nah